Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Lazwardi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan deret, berkala, dan peramalan dalam mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis 1. Apa itu perhitungan deret, berkala, dan peramalan? Perhitungan deret, berkala, dan peramalan adalah metode analisis data yang digunakan untuk memahami pola dan tren dalam data historis, serta untuk memprediksi nilai di masa yang akan datang atau di masa depan. Ada 4 metode penghitungan dalam peramalan ini. Yang pertama yaitu metode semi rata-rata, yang kedua yaitu metode kuadrat terkecil, yang ketiga metode tren kuadratis, dan yang keempat metode tren eksponensial. Masuk ke yang pertama yaitu metode semi rata-rata. Kita langsung menuju contoh soal. Di sini ada tabel dimulai dari tahun 2016 sampai 2020 dengan jumlah pelanggan di sebelah kanannya yaitu dari 2016 sebesar 6 juta, 2017 6,5 juta, dan seterusnya sampai 2020 sebesar 9 juta. Di sini kita diminta untuk membuat persamaan tren linear pelanggan PT Sinar Jaya, lalu menghitung perkiraan pelanggan pada tahun 2025. Yang pertama yaitu kita membuat tabel seperti ini ya. Tahun pelanggan rata-rata nilai X tahun dasar 2017 dan nilai X untuk tahun dasar 2019. 6,67 ini didapat dari penjumlahan pelanggan lalu dibagi 3. Dan untuk yang kedua yang 8,17 juga itu merupakan rata-rata dari pelanggan selama 2018 sampai tahun 2020. Rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, kita bisa mendapatkan B dari rumus K2 dikurangi K1 dibagi tahun dasar 2 dikurangi tahun dasar 1. Seperti yang kita ketahui, K2 besarannya yaitu 8,17 dikurangi K1 yang besarannya 6,67 dibagi 2019 dikurangi 2017. Hasil dari operasi di atas yaitu 0,75. Jadi kita bisa mendapatkan bahwa B merupakan 0,75. B ini bisa kita masukkan ke dalam rumus, yaitu untuk tahun dasar 2017 kita menggunakan Y sama dengan 6,67 ditambah 0,75X. Dan untuk tahun 2019, Y sama dengan 8,17 ditambah 0,75X. Nah, di sini kita bisa membuat nilai peramalan untuk tahun 2025. Jika menggunakan tahun dasar 2017, maka X sama dengan 8. Bisa kita lihat dari sebelumnya ya, X itu dihitung jika 2017 maka 0, maka 2018 1, 2019 2, 2023 hingga 2025 yaitu 8. Tinggal kita masukkan. Untuk tahun dasar 2017 kita menggunakan rumus 6,67 ditambah 0,75 dikali X, maka X-nya 8. Maka kita bisa mendapatkan hasil bahwa di tahun 2025 untuk tahun dasar 2017 PT Sinar Jaya akan mendapatkan pelanggan sebanyak 12 juta, 67 juta pelanggan. Begitupun menggunakan tahun dasar 2019, maka X-nya sama dengan 6, perhitungannya itu 8,17 ditambah 0,75 dikali 6. Maka hasilnya yaitu 12,67 juta pelanggan. Hasilnya akan sama mau menggunakan tahun dasar berapapun. Oke, lanjut ke metode yang selanjutnya, yaitu metode kuadrat terkecil. Kita menggunakan soal yang sama. Data PT Sinar Jaya, date dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pertanyaannya juga sama, membuat tren linear dan hitung perkiraan pelanggan pada tahun 2025. Nah, agak beda sedikit di sini ya. Di sini kita membuat tabel tahun pelanggan, pelanggan kita bisa sebut Y, lalu X, tabel sebelahnya X dikali Y. Nah, sebelahnya ini adalah X kuadrat ya. Saya tidak bisa menulis kuadrat, jadi saya tulis X2 ya. Ini maksudnya X kuadrat. Nah, rumus di sini untuk penghitungan metode kuadrat terkecil yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, perbedaannya ada di untuk mencari A dan B-nya ya. Untuk mencari A, kita bisa mendapatkan dari sigma Y dibagi dengan N. Apa itu sigma Y? Sigma Y merupakan jumlah pelanggan selama 5 tahun. Dan N adalah jumlah tahunnya ya. Kan ada 2016 sampai 2020 ada 5 tahun. Jadi 5. Jadi A kita bisa mendapatkan 37 bagi 5 sama dengan 7,4. Selanjutnya untuk mendapatkan B, itu merupakan pembagian antara sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, untuk perhitungan B, kita bisa mendapatkan bahwa B merupakan 0,75. Jadi kita bisa memasukkan ke dalam rumus bahwa Y sama dengan 7,4 ditambah 0,75X. Nah, untuk nilai peramalan 2025, kita menggunakan tahun dasar 2018 karena di tengah ya, untuk 5 tahun di tabel. Jadi Y sama dengan 7,4 ditambah 0,75X atau 0,75 dikali 7. Hasilnya yaitu 12,65 juta pelanggan. Agak berbeda dengan sebelumnya ya, karena ini emang ada perbedaan metode. Nanti kita bisa lihat di belakang mana yang lebih baik untuk penghitungan peramalan 2025 ini. Apakah menggunakan metode nomor 1, 2, 3, atau 4.
Oke, next yaitu metode tren kuadratis. Oke, kita kembali dengan soal yang sama ya. PT Sinar Jaya tahun 2016 sampai tahun 2020, pelanggannya 6 juta, 6,5 juta sampai 9 juta. Disuruh untuk membuat persamaan tren linear dan perkiraan pelanggan pada tahun 2025. Nah, ini lebih panjang nih dari yang pada terkecil. Kita harus membuat tabel dari mulai tahun, pelanggan dalam kurung Y, lalu X-nya, X kali Y, X kuadrat Y, dan X pangkat 4. Ingat ya, ini adalah X pangkat 4, X kuadrat Y, dan X kuadrat. Nah, rumusnya juga berbeda dari yang sebelumnya. Di sini rumusnya itu Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Nah, dari mana kita mendapatkan A? Kita bisa mendapatkan A dari rumus sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat Y dikali X sigma X kuadrat dibagi N sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat dikuadratkan. Nah, dari perhitungan ini kita bisa mendapatkan bahwa sigma Y sama dengan 37, sigma X pangkat 4 sama dengan 34, sigma X pangkat 2 Y 74,5, dan seterusnya ya. Kita bisa mendapatkan hasil bahwa A sama dengan 7,33. Lalu, bagaimana dengan B? Ya, B perhitungannya yaitu menggunakan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY bisa kita tahu bahwa sigma XY adalah 7,5 dan sigma X kuadrat sama dengan 10. Maka B sama dengan 0,75. Lalu, sekarang kita mencari nilai dari C. Nilai dari C ini rumusnya yaitu N dikali sigma X kuadrat Y dikurangi sigma X kuadrat dikali sigma Y dibagi N sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2. Dipangkatkan lagi. Dipangkat 2 lagi. Dari operasi ini kita bisa mendapatkan bahwa C sama dengan 0,030. Nah, jadi kita bisa masukkan ke dalam rumus bahwa nilai peramalan untuk tahun 2025 sama dengan Y sama dengan 7,33 ditambah 0,75X ditambah 0,036X kuadrat. X-nya kita masukkan 7. Maka dengan setelah dimasukkan 7, operasi yang dihitung, maka kita akan mendapatkan bahwa Y sama dengan 14,34 juta pelanggan. Maka PT Sinar Jaya akan mendapatkan pelanggan sebanyak 14,34 juta pelanggan pada tahun 2025. Oke, masuk ke metode tren eksponensial. Itu metode terakhir ya. Soalnya sama lagi. PT Sinar Jaya tahun 2016 sampai 2020, pelanggan 6 juta, 6,5 juta, sampai 9 juta. Soalnya juga sama, persamaan tren linear. Pertanyaannya sama, persamaan tren linear pelanggan PT Sinar Jaya dan menghitung perkiraan pelanggan pada tahun 2025. Oke, kita masuk ke penghitungannya. Nah, tahun 2000. Nah, di ini tabelnya itu tahun pelanggan sama ya Y, X. Nah, ini ada lin Y, ada X kuadrat sama X lin Y. Nah, rumusnya juga agak berbeda ya. Di sini ada Y sama dengan A dalam kurung 1 ditambah B pangkat X. Nah, bagaimana cara mencari A? A rumusnya anti ln sigma L, sigma lin Y dibagi N. Nah, untuk menghitung lin itu ada di kalkulator ya, bagian E. Dan untuk menghitung anti ln berarti sebaliknya. Ada ln, ada E. Di kalkulator ada caranya. Oke, A anti ln 10 bagi 5. Nah, jadi anti lin 2 itu kita bisa hitung di kalkulator bahwa hasilnya yaitu 7,39. Lalu untuk menghitung B, sama juga menggunakan anti lin sigma X ln Y bagi sigma X kuadrat dikurangi 1. Oh, ini ada garis yang lebih ya. Harusnya tidak ada bagian di sini. Ya, tidak ada ya. Harusnya bagiannya cukup di sini saja. Oke. B sama dengan anti lin 1/10 dikurangi 1. Maka sama B sama dengan 0,11. Nah, jadi nilai peramalan untuk tahun 2025 sama dengan Y sama dengan 7,39 dalam kurung 1 ditambah 0,11 dikali 7. Lalu 7,39 dikali 2,08. Maka Y sama dengan 15,37 juta pelanggan. Maka PT Sinar Jaya pada tahun 2025 akan mendapatkan 15,37 juta pelanggan. Lebih besar dari metode-metode sebelumnya. Nah, lalu kita akan memilih mana sih tren yang lebih baik dari keempat metode tadi. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Y min Y, kita masukkan tabel ada X, ada Y. Y tadi itu peramalannya ya. Peramalannya, lalu Y min Y kutip. Lalu sebelahnya lagi Y min Y kutip dipangkatkan 2. Nah, penjumlahan Y min Y dipangkatkan 2 ini untuk metode semi rata-rata yaitu 0,077. Oh ya, ini untuk Y kutip ini yaitu menggunakan rumus semi rata-rata ya.
Terus tahunnya kita masukkan X-nya min 1, 0, 1, dicoba semuanya. Oke, next untuk metode selanjutnya yaitu metode kuadrat kecil. Prosesnya sama seperti tadi metode semi rata-rata. Y ini dimasukkan, X ini dimasukkan dalam rumus Y, maka mendapatkan nilai 5,9, 6,65, dan seterusnya. Lalu ini dikurangin, lalu dipangkatkan 2, maka hasilnya 0,075. Kita bisa lihat ya, bahwa untuk metode semi rata-rata adalah 0,077, untuk metode kuadrat terkecil adalah 0,075. Lalu ke metode tren kuadratis. Nah, metode tren kuadratis juga sama. Intinya yaitu untuk mencari Y dikurangi Y kutip dipangkatkan 2. Nah, sigma dari Y min Y kutip dipangkatkan 2 yaitu 0,057164. Dan metode terakhir yaitu metode tren eksponensial. Sama juga dimasukkan dalam rumus, maka akan mendapatkan nilai sebesar sigma dari Y min Y kutip dipangkatkan 2 yaitu 0,0891998388. Nah, kita bisa lihat ya, bahwa nilai yang paling kecil dari 4 rata-rata ini, yang pertama yaitu 0, metode rata-rata 0,07 sekian, yang kuadrat terkecil 0,075, metode kuadratis 0,05, metode eksponensial 0,8. Nah, untuk memilih tren lebih baik, kita mencari yang paling kecil angkanya, yaitu bisa dari 4 metode ini, yang terkecil untuk mencari pelanggan ramalan dalam kasus ini yang paling baik adalah metode kuadratis karena nilainya paling kecil 0,0572 dibanding dengan metode-metode lain. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa metode kuadratis metode yang paling cocok untuk kasus PT Sinar Jaya ini. Lalu kita akan membahas soal yang diberikan oleh dosen. Di sini seorang usahawan toko sepatu akan meramalkan penjualan sepatu untuk tahun yang akan datang. Data yang ada dari tahun 2017 hingga 2021 untuk data ganjil dan 2016 sampai 2021 untuk data genap. Bisa kita lihat sesuai yang ada di dalam gambar. Soalnya sama seperti tadi ya, tentukan persamaan tren menurut metode kuadrat terkecil. Nah, bedanya di sini kita hanya menggunakan satu metode, yaitu metode kuadrat terkecil, dan proyeksikan jumlah penjualan pada tahun 2022 dan 2023. Nih, saya sudah membuat bahwa yang sebelah kiri ini untuk data ganjil, yang sebelah kanan untuk data genap. Sama ya, kita menggunakan tabel dulu, ada tabel tahun Y untuk jumlah pelanggan, X untuk melihat nilai tahun dasarnya tahun berapa. Kita menggunakan tahun dasar 2019 untuk data ganjil. Dan untuk data genap, kita di antara 2018 2019, jadinya tidak ada angka 0 ya untuk X-nya. Jadi 0 langsung minus 0,5 untuk 2018 dan 0,5 untuk 2019. Pokoknya Y, X kali Y dan X pangkat 2. Rumusnya sama, kita menggunakan Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk data, kita masuk ke data ganjil dulu ya. Untuk mendapatkan A, kita harus membuat rumus sigma Y dibagi N. Seperti kita ketahui, sigma Y merupakan jumlah pelanggan selama 5 tahun, dan N merupakan jumlah tahun. 710 dibagi 5 sama dengan 142. Dan untuk B, yaitu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. 100 dibagi 10, maka B-nya sama dengan 10. Dengan dimasukkan rumus 142, Y A plus BX untuk tahun 2022, maka kan X-nya sama dengan 3, maka Y A-nya 142, maka Y-nya pada tahun 2022 akan mendapatkan 172. Untuk tahun 2023, karena X-nya 4, maka akan mendapatkan 182. Oke, lanjut ke yang bagian data genap. Data genap pun sama penghitungannya. Untuk A, cari melalui sigma Y dibagi N. 810 dibagi 6 sama dengan 135. Nah, lalu untuk B-nya sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Hasilnya 11,71. Nah, bisa kita lihat. Untuk tahun 2022, X-nya sama dengan 3,5. Untuk 2023, X-nya sama dengan 4,5. Untuk tahun 2022, kita mendapatkan hasil 175,96. Atau kalau dibulatkan menjadi 176 dibuatkan ke atas. Atau kalau misalkan ini adalah jumlah orang atau unit, maka kita akan belakang ke bawah, yaitu sebesar 175. Dan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 187,70. Nah, ini sebuah unit tidak ada koma, maka kita bulatkan ke bawah. Biar bulat menjadi 187. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau omongan pembicaraan saya yang kurang jelas didengar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.